Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan melanjutkan proses pembuatan boot container. Kali ini kita akan proses untuk bagian lantainya menggunakan finishing Bepoxy dari Indaco. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, ini adalah proses video lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, silahkan cek di pojok kanan atas di layar HP kalian ya. Untuk hari ini saya akan memasang bagian lantainya. Dan untuk lantainya saya akan menggunakan material dari Multiplex ya. Ini 18 mm, lumayan kuat. Ini nanti akan nangkring di bagian dalamnya rangka ini, bagian bawah. Dan di dalam rangkanya, di rangka besi bagian dalam ini sudah saya kasih kupingan-kupingan sehingga Multiplex ini bisa menapak dengan baik dan bisa dengan kuat, nggak perlu khawatir lagi. Nah, kali ini saya juga akan menggunakan finishing yang berbeda lagi, yaitu saya akan menggunakan Belazzo Epoxy atau Bepoxy. Ini adalah finishing untuk lantai dari Indaco. Kemasannya itu 1 liter. Ada 2 varian seperti ini, yang satu itu hardener, satunya ini adalah epoksinya. Kurang lebih seperti itu ya, dan nanti perbandingannya itu 1:4, komponen A banding komponen B. Kalau misalkan 800 gram dan 200 gram digabung jadi 1 kilo atau 1000 gram, maka kalau misalnya kita menggunakan setengahnya, misalnya ini 400 gram, maka ini saya akan menggunakan 100 gram. Nanti kita akan timbang ya, supaya lebih akurat. Nah, ini nanti kebetulan ya saya menggunakan Bepoxy yang Rhapsody varian warnanya, dan tipenya atau kodenya itu adalah 80850B. Ini warnanya seperti warna biru gitu, blue gimana. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa dan isinya seperti apa, warna birunya seperti apa, kita lihat setelah kita buka nanti. Untuk aplikasinya nanti saya akan proses menjadi 2 part ya. Yang part pertama itu sebagai dasarannya saya akan mixing, kemudian saya kuasin ke Multiplex ini, tapi sebelumnya Multiplexnya udah kita amplasin ya. Nah, setelah 24 jam besoknya baru saya akan amplas lagi supaya halus, dan setelah itu baru akan saya mixing lagi 1:4 lagi, kemudian akan saya pouring gitu di atasnya. Tapi sampingnya nanti kita kasih lakban muter ya, supaya nanti tidak tumpah-tumpah. Nah, keunggulan Belazzo Bepoxy ini banyak banget ya Sobat ABS. Selain bisa diaplikasikan ke kayu, metal, bisa juga ke konkrit atau ke lantai seperti itu. Dan dia ini sudah self-leveling atau mudah rata gitu. Kemudian tidak berbau menyengat atau odorless, dan juga tampilan akhirnya itu kilap atau gloss finish gitu. Terakhir, dia ini anti lembab atau damp resisting. Yuk langsung aja kita amplas-amplas kayunya, lalu kemudian kita aplikasikan Belazzo Bepoxy ini. Nah, oke Sobat ABS, papannya sudah saya amplas halus dan saya sudah siapin timbangan digital seperti ini. 1 buah cup juga untuk wadahnya nanti, untuk wadah, supaya kita bisa mengatur ya berapa timbangan yang kita mau. Pertama saya nyalakan dulu timbangannya, kemudian pastikan ditar ya posisi 0, dan kita buka untuk Bepoxy-nya, lalu kita campur hardenernya atau komponen B-nya. Oke Sobat ABS, ini kita tar ya di angka 0 sudah, kemudian kita buka komponennya. Nah, di sini ada segel plastiknya, kita buka dulu. Dan masih ada satu lagi segel plastik. Kemudian ini untuk epoksinya ya. Nah, ternyata birunya seperti ini ya. Wah, mantap nih, biru-biru banget gitu. Oke, jadi nanti setelah kita mix, kita punya yang namanya pot life itu kurang lebih 15 menit. Jadi pot life itu apa sih gitu kan, untuk teman-teman yang belum familiar. Pot life adalah waktu dimana saat kita sudah nge-mix itu, kita bisa pakai ini kurang lebih maksimal 15 menit, karena setelah itu dia akan mulai mengental gitu ya. Dan untuk kering maksimal setelah kita aplikasikan ke media itu kurang lebih 24 jam. Jadi besok baru kita bisa amplas-amplas. Oke, saya mau takar di 400 gram dulu. Oke, ini kurang lebih 300 ya. Saya mau 300 aja, nggak usah jadi 400 karena sepertinya cukup. Kemudian ini sudah saya nolkan. Saya mau tuang dia di 75 aja karena 1:4 kan. Nah, kalau hardenernya ini bening banget ya sobat ya.
75. Lalu kita tutup lagi pakai plastik tadi dan dirapetin lagi. Nah, ini dia Sobat ABS ya, yang lebih penting lagi itu sebetulnya mengaduknya ini. Ini penting banget juga dan disarankan sih kurang lebih sampai 3 menit ya, supaya benar-benar nyampur rata maksimal gitu. Kita menggunakan sendok seperti ini, oke. Kita aduk-aduk, harus rata di pinggir-pinggir yang nempel seperti ini, di dinding-dindingnya. Jadi, lapis pertama kita akan pakai sebagai dasaran, besok kita amplas, lalu kita aplikasikan. Yang kedua, kita pouring, besok kita tuang. Hari ini kita kuas aja. Nah, ini kayaknya sudah, kita akan aplikasikan langsung menggunakan kuas. Saya menggunakan kuas yang 3 in. Oke Sobat, ini teksturnya ketika diaplikasikan tuh memang kental banget ya, karena ini kan epoksi gitu ya, bukan clear coat semacam PU ataupun melamin. Jadi memang ini jauh lebih kental. Agak berat memang mengaplikasikannya dan kita butuh waktu yang harus cepet ya untuk mengaplikasikan ini supaya cepet selesai. Dan pot life-nya belum habis. Tapi ketika udah diaplikasikan di atas permukaan yang kena epoksi duluan, itu jadi ringan sih. Yang berat tuh kalau kayu ke kayu gitu, atau menyentuh kayu langsung. Oke Sobat ABS, ini sudah habis ya, jadi pas banget ini habisnya. Tadi untuk ukuran 150 kali 100, ini habisnya tadi 300 gram sama 75 gram. Jadi kurang lebih ya hampir 400 gram aja udah cukup. Nah, ini sisanya besok kita bisa tambahkan untuk kita pouring bagian atasnya, dan kalau udah kering ya kita amplas dulu, samping-sampingnya kita kasih lakban karena dia ini kan bisa self leveling, jadi nanti pada saat dia kita pouring gitu dia akan nyari levelnya sendiri. Tapi pastikan juga media yang kita pasang, kita taruh itu juga level pada area di sekitarnya. Oke Sobat, kita tunggu besok sampai dia kering. Nah Sobat ABS, ini sudah 24 jam setelahnya dan hasilnya seperti ini, sudah kering banget. Tetapi yang saya perhatikan memang serat kayunya itu muncul ya, tapi tidak terlalu banyak. Dan kemarin itu hujan lebat banget sehingga ada bias-bias air dari luar itu sempat masuk dan kena di atasnya sini. Sehingga beberapa bagian itu kayak kasarnya terlalu gitu karena air yang embun tadi itu. Tapi sekarang sudah siap untuk saya amplas. Saya menggunakan mesin amplas seperti ini lagi. Nanti kita amplas manual juga sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu saya akan selotip bagian pinggir-pinggirnya semua dan kita pouring untuk epoksinya di bagian permukaan, tapi kita level dulu. Oke, yuk langsung aja saya amplas.
Nah, ngelakbannya ini harus rapet ya, supaya nanti tidak ada bagian yang tumpah-tumpah ke samping gitu. Jadi pastikan aja rapet, setelah itu baru kita lakukan proses epoksinya. Nah, oke Sobat ABS, berhubung kemarin itu ini sudah kita pakai separuh dan ini perbandingannya sudah tepat ya. Kemarin saya ambil 1:4, sisanya pun juga kalau saya tuang semua itu juga 1:4. Dan nanti saya masih akan butuh 1 liter lagi. Ini nanti kita mix juga masih sama, langsung kita pour ke medianya. Oke, langsung ya. Hardenernya kita masukin semua. Jadi nggak perlu ditimbang lagi ya. Ini timbangannya kemarin, kalau mau ditimbang juga boleh sih. Tapi saya udah yakin. Tinggal kita aduk. Nah, yang satu lagi sama aja ya. Ini dia memang sengaja isinya itu nggak penuh, karena kalau kita campur dengan hardenernya itu bisa penuh. Nah, ini udah siap ya Sobat ABS, sudah saya mix. Ini udah mulai agak hangat-hangat. Kemudian ini mau saya pouring, tapi tadi udah saya pastikan level ya, semaksimal yang bisa saya setting levelnya. Tinggal saya tuang aja seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita ratain seperti ini ya. Kita ratain aja supaya nyampe pinggir-pinggirnya, kita bantu. Jadi nanti dia kan udah bisa self leveling juga. Tinggal kita bantu aja diratain seperti ini. Nah, kemudian kita bisa gunakan kuas yang baru untuk kita bantu lagi untuk meratakan supaya lebih level lagi. Nanti dia akan self leveling sendiri. Nah, oke Sobat ABS, ini saya gunakan heat gun supaya bisa meratakan lagi dan memecah bubble yang ada. Saya gunakan speed 2 yang agak kenceng supaya anginnya nyembur, tapi panasnya sedikit aja. Dan bubble itu ada beberapa macam ya. Kalau yang di permukaan itu langsung hilang, langsung pecah bubble-nya, langsung ngeblend. Tapi yang ada di dalam itu agak susah, harus kita tembus agak lama sampai dia benar-benar bisa pecah tuh bubble-nya. Sehingga bisa nambah levelnya maksimal juga sih menggunakan heat gun ini.
Oke Sobat ABS, ini dia hasil epoksinya sudah jadi. Nah kemarin tuh saya ulangi lagi karena ada cicak ya nempel di sini pada saat masih basah, kemudian ada lalat juga, sehingga saya harus mengulangi lagi. Kemudian untuk mengantisipasi, atasnya itu saya tutup sehingga ini hasilnya sudah bagus, aman, dan wow, halus banget dan bisa self leveling ya, rata sendiri kayak gini. Oke sobat, sekarang akan kita bersihkan samping-sampingnya, kemudian langsung kita pasang ke bootnya. Nah, oke Sobat ABS, ini sudah selesai, sudah kering dan sudah saya pasang di sini. Kamu bisa biarkan seperti ini tanpa di-sekrup atau dibaut, tetapi kamu bisa juga melakukan proses penyekrupan dari atas, karena kalau dari bawah agak susah, atau bisa diberikan lem gitu ya di bagian bawahnya ini, sehingga kayu yang sudah ada epoksinya ini bisa menyatu dengan besinya menggunakan lem PU seperti itu, atau epoksi juga. Nah, ini yang saya rasakan, feel-nya ini keset banget, kemudian warnanya itu biru banget dan glossy-nya dapat, serta karena dia self leveling jadi ini rata banget, dan ini oke banget sih, higienis banget kalau menurut saya, karena epoksi yang dari Indaco ini juga dia ramah lingkungan banget, solvent free kayak gitu, jadi aman banget kalau kita pakai untuk boot-boot kontainer yang berhubungan dengan makanan seperti ini. Nah oke Sobat ABS, ini dia hasilnya. Oke Sobat ABS, terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini. Hasilnya bagus banget ya. Dan kalau kalian belum tahu apa itu Bepoxy, produk dari Indaco, kamu bisa cek langsung ya Instagramnya di sini. Silahkan di follow atau di DM ya, tanyakan seputaran produk-produk yang mereka produksi. Sekian dulu dari saya, terima kasih banget untuk kamu yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.